Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Revika Ananda Putri, mahasiswi kelas reguler B 2019. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membacakan puisi karya Sitor Situmorang dengan judul Si Anak Hilang, serta memberikan pemahaman saya terhadap puisi tersebut, serta mengapresiasi puisi tersebut berdasarkan kritik dan apresiasi oleh Ateo pada bukunya Tergantung pada Kata. Si Anak Hilang, karya Sitor Situmorang. Pada terik tengah hari, titik perahu timbul di danau. Ibu cemas ke pantai berlari, menyambut anak lama ditunggu. Perahu titik menjadi nyata, pandang berlinang air mata. Anak tiba dari rantau, sebaik turun dipeluk ibu. Bapak duduk di pusat rumah, seakan tak acuh menanti. Anak di sisi ibu gundah, laki-laki layak menahan hati. Anak duduk disuruh bercerita, ayam disembelih, nasi dimasak. Seluruh desa bertanya-tanya, sudah beristri, sudah beranak? Si anak hilang kini kembali, tak seorang dikenalnya lagi. Berapa kali panen sudah, apa saja telah terjadi? Seluruh desa bertanya-tanya, sudah beranak, sudah berapa? Si anak hilang berdiam saja, ia lebih hendak bertanya. Selesai makan, ketika senja, ibu menghampir, ingin disapa. Anak memandang, ibu bertanya, ingin tahu dinginnya Eropa. Anak diam, mengenang lupa, dingin Eropa, musim kotanya. Ibu diam, berhenti berkata, tiada sesal, hanya gembira. Malam tiba, ibu tertidur. Bapak lama sudah mendengkur. Di pantai pasir berdesir gelombang. Tahu si anak tiada pulang. Dalam sajak 1955. Jadi, pemahaman saya terhadap puisi Si Anak Hilang ini adalah berdasarkan hasil bacaan pada buku Tergantung Pada Kata karya Ateo, saya dapat memahami bahwa puisi Si Anak Hilang ini menceritakan anak yang jauh di rantauan yang tidak pernah pulang ke tanah asalnya, tidak lagi bertemu dengan ayah dan ibunya, serta tidak lagi dapat bercengkrama dengan masyarakat tanah asalnya berada. Nah, puisi Si Anak Hilang ini mengisahkan kerinduan seorang ibu terhadap anaknya yang tiada pernah pulang. Puisi Si Anak Hilang ini juga mengisahkan perjalanan hidup Sitor Situmorang sendiri yang hidup di tanah rantau seorang diri. Sekarang kita akan masuk terhadap apresiasi puisi Si Anak Hilang karya Sitor Situmorang. Nah, Sitor Situmorang merupakan penyair angkatan tahun 1945. Nah, Sitor juga dikenal dengan sebutan penyair tiga negeri. Selain dia mempunyai predikat penyair tiga bahasa dalam menuangkan karya-karyanya. Sebab ternyata Sitor suka sekali menulis puisi-puisi ke dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Belanda. Berdasarkan hasil bacaan pada buku Tergantung Pada Kata karya Ateo dapat memberikan apresiasi terhadap puisi Si Anak Hilang. Si Anak Hilang merupakan sajak modern Indonesia yang paling ketat bentuknya, paling sempurna keseimbangan strukturnya. Ketika menafsirkan, sajak tersebut tidak menimbulkan kesulitan, karena dalam sajak tersebut digunakan bahasa yang dapat dengan mudah dipahami pembaca maknanya. Sajak ini menimbulkan dua paradoks. Paradoks yang pertama adalah paradoks pertentangan makna, yang kedua adalah paradoks mengenai konvensi sastra. Namun, dengan timbulnya kedua paradoks ini tidak menjadikan sebagai kelemahan. Kata-kata yang dihubungkan dengan pelaku utama sajak ini
yaitu si anak. Si anak tidak dikualifikasi oleh suatu kata sifat manapun. Perannya hanya secara pasif mengalami segala kejadian tanpa emosi apapun juga. Ini terlihat dalam penggalan bait puisi tersebut, seperti dia tiba, duduk, berdiam, memandang, mengenang lupa. Tetapi dalam kata tersebut itu mengandung sebuah kegiatan, namun si pelaku utama ini yaitu si anak tidak melakukannya. Nah, ini sangat bertentangan dengan ibunya yang secara aktif menghadapi kedatangan anaknya dan yang menghayati segala emosi yang dapat diharapkan dari seorang ibu. Nah, seluruh skala emosi seorang ibu dilaluinya dalam 5 bait di puisi Si Anak Hilang ini, di mana ia muncul. Keras pula pertentangan hubungan ibu anak dengan hubungan si bapak dengan anaknya. Bapak menjauhkan diri sejauh mungkin secara fisik dan rohani dari anaknya. Ini bisa dilihat dalam penggalan bait, yaitu dia duduk di pusat rumah. Tak acuh menahan hati, sebab patutlah seorang laki-laki menahan hati, dan itu pula yang diharapkannya dari anaknya. Sesudah itu, Bapak hilang dari cerita ini kecuali dalam bait terakhir di mana dikatakan Bapak lama sudah mendengkur. Ini merupakan lambang ketaacuhannya yang kedua dan yang terakhir. Cara menceritakan peristiwa dalam puisi Si Anak Hilang seakan-akan menjauhkan si anak dari pembaca. Sebagai pembaca, kita diberi kemungkinan masuk sebentar dalam renungan si anak dan berfungsi untuk menjelaskan betapa asing dan terasing si anak dalam lingkungan masyarakat desanya. Cerita dalam puisi Si Anak Hilang ini merupakan tragedi manusia terasing, manusia yang kehilangan komunikasinya dengan masyarakat asalnya. Puisi Si Anak Hilang ini merupakan refleksi kehidupan Sitor Situmorang yang dituangkannya dalam sarana bahasa yang kelihatannya sangat sederhana tetapi bisa menunjukkan kemahiran berbahasa Indonesia yang luar biasa. Baiklah, sekian hasil dari pemaparan yang dapat saya lakukan. Saya memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaiannya, karena kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.